Selamat sore teman-teman. Di video kali ini saya akan menunjukkan bagaimana caranya memasang nut keramik yang benar dan peralatan apa saja yang diperlukan untuk mendukung pekerjaan, yaitu memasang nut keramik di lantai keramik ini. Oke teman-teman, mari dukung terus channel ini agar channel ini bisa terus memberikan hal-hal yang positif yang ada di sekitar kita. Dan jangan lupa like dan subscribe-nya. Oke teman-teman, selamat menyaksikan. Yang pertama yang harus kita siapkan adalah sebuah wadah untuk tempat mengaduk kita punya adonan nut keramik ini nanti. Dan dia punya bahan utamanya ini ya, ini adalah nut keramik buatan pabrik yang berwarna putih. Ini nanti akan kita masukkan di wadah ini, kemudian kita campur dengan air, lalu kita aduk membentuk pasta. Dan sebuah scrub dari plastik ini fungsinya untuk memasang nut keramik di bagian sudut antara keramik dan dinding. Dan sebuah kain lap untuk membersihkan nut keramik yang belepotan, dan air bersih teman-teman. Kemudian sebuah alat bantu yaitu potongan sandal jepit yang kita bentuk sedemikian rupa seperti ini teman-teman, dan sebuah kuas bekas untuk menyingkirkan debu-debu yang berserakan di permukaan keramik ini. Dan jangan lupa juga siapkan sebuah scrub, dan scrub ini fungsinya adalah untuk menyingkirkan atau membuang sisa-sisa semen yang mengeras di antara nut keramik ini. Ini biasanya banyak semen-semen yang mengeras di sini, kemudian kita tusuk atau kita cungkil menggunakan alat ini, menggunakan scrub plat besi ini, supaya dia punya alur atau parit itu terlihat jelas. Dan sebuah sikat kawat seperti ini teman-teman. Nah, sikat kawat ini fungsinya adalah kurang lebih seperti scrub tadi ya. Ini fungsinya adalah untuk menendang atau menyingkirkan pasir-pasir yang terparkir di antara keramik ini atau di dalam parit nut keramik ini teman-teman. Kita sikat seperti ini supaya dia punya pasir tersingkir, dan nanti dia punya pasta nut keramik itu bisa masuk dengan bebas ke antara keramik ini atau di alur paritnya ini. Oke teman-teman, kita mulai meracik ya. Kita masukkan dulu air secukupnya ke dalam wadah ini, kemudian kita masukkan serbuk nut keramiknya, lalu nanti kita aduk-aduk terus, kita aduk sampai rata, sampai dia membentuk seperti odol ya teman-teman, seperti odol. Setelah itu nanti barulah kita bisa menggunakan pasta nut keramik ini ya. Oke, kita tambahkan ke air di dalam wadah ini ya teman-teman, kita tambahkan secara perlahan-lahan seperti ini. Nanti kemudian setelah itu kita aduk perlahan-lahan juga supaya dia tidak tumpah. Dan nanti setelah itu, setelah dia berbentuk seperti pasta atau seperti sekental cairan odol, barulah kita bisa memanfaatkannya atau mengaplikasikannya ke lantai keramik ini. Ini masih terlalu cair ya teman-teman, kita bisa menambahkan lagi sedikit, kita tambahkan lagi dia punya serbuk ini sampai dia bisa mengental. Oke teman-teman, jika kita memiliki lem, bisa juga kita tambahkan lem seperti ini. Ini saya tambahkan sedikit lem ya, supaya dia lebih lengket atau lebih tahan di lantai nanti. Ini fungsinya agar dia punya nut ini nanti ketika dia sudah mengeras, dia tidak mudah pecah atau tidak mudah terkelupas. Nah, sebenarnya ada dua cara ya, ada dua cara yang bisa kita gunakan untuk mengaplikasikan kita punya pasta atau adonan pasta nut keramik ini ke lantai. Yang pertama itu biasanya dengan menggunakan vakum atau menggunakan suntikan ya teman-teman, menggunakan suntikan. Ini dia punya pasta ini kita masukkan ke dalam tabung suntikan yang agak besar, kemudian nanti kita bisa menekannya atau menyemprotkannya ke tiap parit nut keramik ini supaya dia bisa masuk lebih dalam, dan itu sangat memakan waktu yang cukup lama atau cara bekerjanya cukup lama teman-teman, sangat menyita waktu. Oke teman-teman, di sini saya menggunakan metode yang pakai potongan sandal jepit seperti ini ya.
Ini caranya seperti ini. Kita lap dulu dia punya pasta ini ke lantai atau ke antara keramik ini, ke paret keramik ini, dengan cara kita sapu secara melintang atau menyeberang paret ini seperti ini teman-teman. Nah, kita sapukan dulu menyeberang seperti ini, kemudian kita tarik mengikuti alur paret atau nut keramik ini seperti ini teman-teman. Nah, jadi ini juga tidak sembarangan ya cara mengaplikasikannya. Untuk sapuan yang pertama, kita sapu secara melintang, kita sapu di antara keramik ini, kita sapu dulu secara perlahan-lahan, jangan terlalu ditekan. Jangan terlalu ditekan dia punya spon atau potongan sandal jepit ini seperti ini teman-teman. Nah, nanti setelah kita sapu-sapukan yang pertama ini seperti ini, nanti untuk sapuan berikutnya, sapuan yang ketiga atau keempat, barulah kita agak menekan. Ini tujuannya supaya dia punya nut keramik itu tertekan ke dalam, ke bawah, ke antara keramik ini lebih dalam, dan dia nanti bisa menahan keramik ini dengan maksimal. Nah, jadi untuk sapuan yang terakhir, setelah sapuan yang keempat, 5 atau 6, kita sapukan mengikuti alur nut keramik seperti ini teman-teman ya. Dan itu tidak boleh terlalu ditekan. Nah, itu sapuan yang terakhir sudah itu. Itu kita sapukan mengikuti panjang parit nut keramik ini dan tidak boleh terlalu ditekan. Kalau terlalu ditekan, nanti dia agak tertekan ke dalam. Jadi nanti dia bisa agak berlubang ya, agak berlubang dia punya nut ini agak, karena dia tertekan ke bawah. Karena sifatnya sandal jepit ini kan lentur. Ketika kita menekannya, yang di daerah kiri kanan nut ini atau parit keramik ini itu tertekan terlipat, dan yang di dalam nut keramik ini, dalam parit ini pun itu nanti dia tertekan ke dalam, jadi nanti dia bisa berlubang. Nah, jadi seperti ini teman-teman, sapuan terakhir tidak boleh terlalu ditekan. Itulah metode yang kita pakai jika kita menggunakan sandal jepit. Jadi cara kerjanya tidak sembarang ya teman-teman, tidak asal oles asal tarik gitu aja, ada teknik-teknik tertentu yang kita gunakan. Oke, kita coba lihat hasilnya. Kira-kira beginilah hasil akhirnya jika kita menggunakan spons sandal jepit tadi. Ini teman-teman ya, ini hasilnya cukup rapi. Oke teman-teman, terima kasih telah menyimak video ini. Kiranya video ini bisa memberikan manfaat, wawasan, dan juga ilmu pengetahuan bagi kita. Terima kasih, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Mantap! Mari dukung terus channel ini agar channel ini bisa terus memberikan hal-hal yang positif yang ada di sekitar kita. Terima kasih, sampai jumpa.